Hai guys, kalian ada yang tahu dengan Sergei Krikalev atau lebih tepatnya nama panjangnya itu Sergei Konstantinovich Krikalev. Bener guys. Jadi kalau dari namanya dia adalah orang Rusia atau lebih tepatnya dia ini adalah seorang astronot dari Uni Soviet yang mana dalam bahasa Rusia mereka nyebutnya kosmonot. Nah, apa menariknya dari si Sergei Krikalev ini? Jadi Sergei Krikalev ini ya guys, dia dikirim ke luar angkasa untuk merawat atau menjalankan istilahnya apa sih? Merawat deh, merawat stasiun luar angkasa Uni Soviet yang bernama Mir. Itu terkenal banget coy. Dia dikirim ya sekitar beberapa bulan untuk menjalankan stasiun ruang angkasa itu. Dengan rekannya ya. Cuman Sergei Krikalev ini lebih populer. Kenapa? Nanti kita bahas. Dan yang paling penting adalah ketika si Sergei ini di luar angkasa, Uni Soviet, negara yang ngirim dia dalam masalah. Dan Sergei Krikalev ini seharusnya udah pulang. Tapi masalahnya, teman-teman, pada saat seharusnya Sergei Krikalev pulang, Uni Soviet bubar. Jadi guys, Sergei Krikalev ini adalah seorang kosmonot dari Uni Soviet ya. Dia itu insinyur mekanikal yang sangat-sangat terkenal di sana. Termasuk seorang ilmuwan roket yang berpengaruh. Dan dia dikirim pada tanggal 19 Mei 1991. Dikirim ke stasiun luar angkasa yang bernama Mir. Jadi itu stasiun luar angkasa Uni Soviet ya. Seperti yang kita tahu itu sangat-sangat terkenal kalau dari buku sejarah. Dan ini ya, dia ini bukan kosmonot atau astronot pertama dari Uni Soviet. Karena kalian tahu, kosmonot pertama itu Yuri Gagarin kalau nggak salah. Dan itu juga setahu gue dia adalah astronot pertama. Nah, apa yang menarik dari si Sergei ini? Kita bahas sedikit. Jadi latar belakangnya. Dia ini kan lahir 27 Agustus 1958 ya. Dia asal Rusia. Kalau dulu tuh namanya Uni Soviet. Karena dulu kan Rusia itu masih tergabung dalam Uni Soviet. Terus 10, pergilah dia guys 9, ke ruang 8, angkasa 7, bersama 6, beberapa orang rekannya 5, 4, di 3, 2, pangkalan roket 1, yang 0. bernama Kosmodrom Baikonur. Nah ini letaknya ya di Kazakhstan. Legendaris ini. Dan temannya itu dia berangkat bersama temannya dan salah seorang astronot Inggris namanya Helen Sharman. Temannya sendiri bernama Anatoly Artsebarsky. Gila, keren guys. Gue bisa nyebutin begitu. Nah, jadi perjalanan ini dimulai pada bulan Mei tanggal 19, 1991. Angka cantik teman-teman. Tapi sayangnya keadaannya nggak secantik yang dia perkirakan. Kenapa? Karena ketika dia ada di luar angkasa, bumi, terutama negaranya, sedang bergejolak. Tapi dia nggak tahu apa-apa guys. Oke, kita ulas sedikit latar belakang dari si Sergei ini. Jadi Sergei ini ya, dia itu seorang insinyur dari jurusan teknik mesin di Leningrad guys, Leningrad Mechanical Institute. Kalau sekarang itu Leningrad itu Petersburg ya. Jadi Leningrad itu nama lama ketika masih Uni Soviet. Nah, jadi dia ini diambil menjadi astronot yang dikirim ke stasiun ruang angkasa Mir itu pada usia 33 tahun, dikirim dari Baikonur tadi, seperti yang gue bilang itu pangkalan roketnya yang ngirim dia dari Kazakhstan ke luar angkasa. Dan seharusnya itu ya, masa tugasnya itu di stasiun Mir itu hanya 5 bulan guys. Lu bisa bayangin, hanya 5 bulan. Dan seharusnya dalam 5 bulan itu setelah tugasnya selesai, dia pulang. Dan pelatihan dia ya,
hanya dilatih untuk 5 bulan. Dengan kata lain, 5 bulan itu adalah waktu yang paling mepet bagi si Sergei ini untuk merawat stasiun ruang angkasanya. Nah, biasanya setelah itu akan ada penggantinya. Karena nggak mungkin loh, rata-rata ya, nggak mungkin seorang itu berada terus-menerus di luar angkasa dalam waktu yang cukup lama. Karena nanti akan terjadi ya, kalau orang bilang penurunan massa otot atau bisa terkena radiasi atau yang lain-lain lah. Jadi dia harus pulang terus diganti lagi sama orang yang sama, sama orang yang mempunyai kemampuan yang sama dengan dia, orang yang kompeten untuk merawat stasiun ruang angkasa itu. Jadi dikirimlah si Sergei ini kling 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 pergi ke luar angkasa bersama roket guritanya dengan 2 orang rekannya. Sampai di sana, mereka ya seperti biasa melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan untuk merawat stasiun luar angkasa. Terus, kalian pasti bertanya-tanya, kok cuma dia yang terkenal? Kenapa nggak 2 rekan lainnya juga disebut-sebut? Ada keunikannya teman-teman. Jadi si Sergei Skrikalev ini ya, dia itu termasuk salah satu kosmonot yang populer. Populernya itu di luar angkasa dan di bumi. Nah, gimana caranya? Kok bisa gitu kan? Jadi Krikalev ini mempunyai keunikan untuk berhubungan dengan orang bumi melalui perangkat radio amatir. Lu bisa ngebayangin gak guys? Jadi dia itu kontak-kontakan tuh dengan entah itu dengan keluarganya atau koleganya yang ada di bumi itu pakai radio. Nah, dia pakai itu jadi untuk mengetahui berita, keadaan yang ada di bumi, dia itu memakai perangkat radio amatir dan berkoneksi dengan orang-orang yang ada di bumi. Karena itulah dia cukup populer. Kenapa? Karena dia menjalin informasi dan hubung-hubungan dengan orang di seluruh dunia. Bayangin lo coy. Jadi orang tahu apa yang dia lakukan di sana atau paling enggak ya. Orang tahu kalau di luar angkasa itu ada manusia lain loh. Ada 3 manusia lain yang lagi mengambang gitu. Pada saat itu, kenapa dia yang menjadi satu-satunya orang yang ada di sana yang bertahan lebih lama gitu kan? Ada keunikannya. Jadi sebenarnya ketika terjadi prahara di Uni Soviet itu sebenarnya kalau nggak salah ada kosmonot atau astronot lain yang dikirim untuk menggantikan dia. Cuma anehnya begitu guys, kemampuannya nggak sama. Jadi mungkin untuk mengoperasikan beberapa peralatan tertentu nggak ada yang bisa. Yang bisa itu ya hanya si Krikalev. Seharusnya ini kan 5 bulan ya, pada masanya itu dia 5 bulan untuk berada di luar angkasa. Nah pada masa itu Uni Soviet sedang guncang-guncangnya. Uni Soviet yang dipimpin oleh Presiden Mikhail Gorbachev nyoba untuk ya melakukan modernisasi lah menuju kapitalisme. Seperti yang kalian tahu dia kan pahamnya komunis ya, sosialis lah. Kalau kita bilang dia sosialis karena kan USSR ya. Dan ini menimbulkan banyak perlawanan, ada gejolak dan ada beberapa partai politik yang melakukan kudeta cuma nggak berhasil guys. Hanya aja efeknya berat, mungkin lebih berat dari kudeta itu sendiri. Kenapa? Karena akhirnya Uni Soviet itu pecah. Dan pecahnya nggak tanggung-tanggung ya teman-teman. Pecahnya itu ngebawa krisis. Jadi krisisnya itu bukan cuma di politik tapi juga di ekonomi. Rusia yang seharusnya menjadi negara si Sergei Krikalev ini mengalami hyperinflasi, malah bukan inflasi doang tapi hyperinflasi. Buat kalian yang tahu hyperinflasi itu silahkan cari sendiri. Di ruang angkasa ini ya si Sergei ini nggak tahu nih apa yang terjadi. Walaupun dia punya hubungan dengan orang di bumi, dia masih kontak-kontakan gitu. Gimana keadaan di jalan? Oke kan? Masih oke kata orang di bumi. Kalau keluarganya juga gitu kan. Terus dibilang juga masih oke. Nah, sementara Uni Soviet sendiri ya kalian tahu lah propaganda didengungkan terus tuh dengan narasi semuanya baik-baik saja. Kayak lagu itu yang everything gonna be alright. Boom, hilang. Nah, si Sergei ini juga ngobrol dengan istrinya dan kebetulan istrinya itu bekerja sebagai operator radio untuk program luar angkasa Soviet. Kan seperti yang kalian tahu kalau program-program kayak gitu kan nggak bisa semuanya diumbar ke publik apalagi kalau negara kalian ada masalah. Jadi tentu aja ada beberapa hal yang dirahasiakan, ada manfaat dan ada jeleknya gitu. Pertama manfaatnya ya supaya orang yang ngapung-ngapung di luar angkasa itu nggak
cemas, nggak bingung. Tapi jeleknya, ini orang nggak tahu nih negara udah nggak ada gitu. Jadi si Elena Terekina, istrinya itu juga ngomong gitu, berkomunikasi, cuma dia nggak bisa memberikan secara detail apa yang terjadi di negaranya. Nah, akhirnya Krikalev ini mungkin ditawarin ya, misi untuk memperpanjang masa tinggalnya di luar angkasa. Gue mau bilang luar negeri cuy, tapi dia nggak pakai visa. Jadi di ruang angkasa dan dia terima gitu. Cuma dia juga mikir nih, apa gua kuat gitu, ngapung sendirian gitu kan, ngobrol temen cuma radio gitu. Akhirnya Krikalev tuh masih masih mengapung-ngapung. Cuma yang si Helen nggak ada kabarnya, gimana ceritanya coy? Gue nggak tahu cerita si Helen. Mungkin gini ya. Dia yang menjemput itu mungkin negara yang bekerja sama dengan negara-negara lain, karena untuk berada di ruang angkasa seperti yang gue bilang tadi kan, nggak cuma Uni Soviet doang yang ada di situ. Yang si Helen ini orang Inggris. Jadi mereka itu kayak kerja sama. Dan mungkin kalau untuk penjemputannya itu kan tergantung duitnya, cuy. Bagaimanapun itu memerlukan biaya besar. Nah, pada masa itu Rusia mengalami inflasi yang luar biasa. Mereka nggak punya duit. Sebenarnya gini, stasiun ruang angkasa itu udah dipersiapkan untuk beberapa hal, yaitu kemungkinan yang luar biasa buruk. Seperti saat itu ya sebenarnya, yaitu mereka punya kapsul yang bisa kapan aja mereka bisa pulang gitu. Tapi masalahnya, kalau mereka pulang, itu stasiun Mir nggak ada awaknya, nggak ada penggantinya. Seperti yang gue bilang, di stasiun ruang angkasa itu harus ada orangnya untuk mengoperasikan beberapa peralatan mungkin ya. Nah akhirnya ya 3 kosmonot baru datang itu pada bulan Oktober. Jadi dia Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Pas 5 bulan kan. Seharusnya nih ya guys, dalam 5 bulan itu dia pulang cuy. Ya seharusnya dalam 5 bulan itu dia pulang. Tapi ini tapi ya, masalah barunya muncul. Ini 3 kosmonot ini datang doang gitu. Bukan datang doang ya guys. Mereka punya keahlian gitu. Cuman keahlian 3 kosmonot yang baru ini, mereka nggak dilatih untuk menggantikan si Krikalev. Dengan kata lain, kemampuan dia untuk mengoperasikan peralatan tertentu itu nggak sama gitu. Atau memperbaiki atau menjalankan peralatan tertentu nggak sama. Gimana ceritanya cuy, ngirim 3 orang cuma jadi beban gitu. Gila nggak tuh? Gila. Ini jadi ya, mulai dari stasiun Mir, 3 orang yang baru datang itu digendong semua guys, di-carry sama si Krikalev. Ini si Krikalev hyper carry coy. Nggak nggak manuk di akal, benul. Jadi orang-orang itu khawatir sama Krikalev ini. Yang khawatir sama Krikalev justru orang-orang yang berada di luar Uni Soviet. Ah iyalah, Uni Sovietnya bubar. Tentu aja orang-orang di luar Uni Soviet. Bayangkan, ada seorang pria yang ditinggal begitu saja mengambang-ngambang di luar angkasa, guys. Nggak masuk di akal. Nah, sementara bagi pemerintah Rusia yang pecahan Uni Soviet, bagaimanapun kan, karena dia baru pecah, dia itu kan perlu mengumpulkan atau merestorasi banyak hal. Jadi masalah utamanya bukanlah si Krikalev gitu. Prioritasnya. Plus ditambah lagi, lu bisa bayangin coy. Jadi pada bulan Oktober itu, di saat Krikalev seharusnya pulang, anggaplah kalau seandainya diganti terus dia pulang. Dia pulang kan ya. Lah, Kazakhstan merdeka coy. Si Kazakhstan ini mendeklarasikan kedaulatan dirinya. Yang berarti tempat peluncuran roketnya si Krikalev ini nggak ada lagi di bawah kendali Rusia. Nah, sebenarnya gue rasa sih bisa pulang. Tapi masalahnya balik lagi gitu. Perlu duit kan untuk balik. Nah, itu dia. Jadi pada tanggal 25 Desember 1991, Uni Soviet sepenuhnya runtuh. Hari itu, Presiden Mikhail Gorbachev mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Uni Soviet pecah menjadi 15 negara. Pemerintahan yang mengirim Krikalev ke ruang angkasa nggak ada lagi coy. Lu bisa bayangin. Jadi yang ngirim dia itu Uni Soviet. Tapi yang yang tempat meluncurkan dia itu Kazakhstan.
gitu ya. Yang ngirim itu Uni Soviet, yang akhirnya kalau bisa dibilang identik dengan Rusia, walaupun Rusia itu salah satu negara pecahannya, tapi itu yang paling gede kan. Nah, tempat ngirim dia ke ruang angkasa itu Kazakhstan. Bingung nggak tuh? Mau pulang kemana coba? Terus yang jemput siapa coba? Gila, kalau gue mau udah sewa Gojek gua coy. Sementara ya terjadi huru-hara di Uni Soviet itu, di luar angkasa itu Krikalev mah menung-menung doang tuh. Mandangin kapan pulang ke bumi coy. Dia dengerin musik di radio yang dimainkan oleh teman-temannya, berbicara di radio karena seperti yang gue bilang dia itu populer karena itu teman-teman. Jadi dia itu populer karena berkomunikasi dengan orang-orang di bumi melalui perangkat radio amatir. Wah, itu kan keren ya. Pada bulan Maret tahun 1992, 25, 3 bulan sesudahnya, Krikalev akhirnya pulang guys. Dia pulang, Krikalev dan Volkov. Jadi si Krikalev ini sama temennya ya. Jadi si Volkov ini masih tinggal rupanya. Masih sama dia. Dengan kata lain mungkin ya memang penggantinya itu nggak cukup gitu untuk mengawasi stasiun ruang angkasa Mir itu. Akhirnya pulang dan seperti yang gue bilang beban psikologisnya ada. Terus dia harus beradaptasi dengan gravitasi bumi. Lu bisa bayangin kalau 3 bulan, 8 bulan loh. Dari 5 bulan diperpanjang 3 bulan berarti 8 bulan atau sekitar 9 bulan dia mengambang coy. 312 hari, hampir setahun nggak tuh. Mengitari bumi selama 5.000 kali. Lu bayangin, 5.000 kali keliling dunia. Gue bolak-balik Jakarta aja baru berapa kali. Dia 5.000 kali ngelilingin dunia. Bumi lagi yang dikelilingin. Terus gimana dia bisa balik? Nah, kan ini yang jadi pertanyaan. Jadi yang ngebalikin si Krikalev itu bukan Rusia ya. Seperti yang gue bilang, yang khawatir itu justru orang-orang berada di luar Uni Soviet. Nah, luar Uni Soviet ya Eropa, mungkin Eropa Barat ya. Kalau mereka kan yang itu Eropa Timur. Jadi, yang membiayai si Krikalev ini pulang itu Jerman, teman-teman. Jadi Jerman itu membayar 24 juta dolar untuk menjemputnya pada 25 Maret 1992. Wah, dia balik ke bumi itu badannya pucat, berkeringat gitu kan. Terus mesti dipapah karena memang susah jalan. Adaptasinya itu lu bayangin aja, guys. 8 bulan ngambang gitu kan. Terus balik lagi ke bumi yang ada gravitasinya. Wah, keren coy. Gue bisa bilang dia ini strongman. Jadi kisah Krikalev ini ya teman-teman, dia dijadikan film dokumenter ya. Ada film dokumenternya kalau nggak salah, dokumenter Out of the Present tahun 1996. Sutradaranya Andrei Ujica. Dan ini juga menjadikan kamera 35 mm pertama kalinya digunakan di luar angkasa. Kalau kalian mau nonton silakan kalian cari sendiri. Kepulangan Krikalev ini luar biasa. Dan uniknya ya Krikalev ini seperti yang gue bilang, Iron Man dia cuy. Pada tahun 2000 udah kembali tuh menjadi salah satu dari kru pertama yang melakukan perjalanan ke Stasiun Ruang Angkasa Internasional atau ISS. Simbol era eksplorasi luar angkasa baru. Yuis, ini eranya di mana mereka bekerja sama ya. Jadi ketika Krikalev ini terbang, itu tuh eranya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dan Uni Soviet itu yang mereka itu menang guys, menang perang bintang dengan Yuri Gagarinnya, dengan roket Sputniknya, itu dia menang dari Amerika Serikat. Ya mereka sebutnya itu perang bintang guys. Keren banget coy. Jadi itu aja sih Krikalev ini. Dia punya cerita yang cukup menarik sebagai seorang kosmonot. Kalau Yuri Gagarin itu adalah orang pertama ya yang ada di luar angkasa. Neil Armstrong itu adalah orang pertama yang menjejakkan kakinya ke bulan. Nah, kalau si Krikalev ini adalah warga negara Uni Soviet terakhir di muka bumi. Coy, bayangin. Warga negara Uni Soviet terakhir yang terdaftar di muka bumi. Kenapa? Karena pada saat dia di luar angkasa, walaupun Uni Soviet udah runtuh, ketika Uni Soviet runtuh, ketika dia pulang ke bumi, dia itu masih warga negara Uni Soviet. Bukan Rusia, guys. Oke, see you in the next video. Bye-bye.